Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya nih? Mudah-mudahan pada sehat ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas dan segala kegiatannya. Kembali lagi kita bahas warung sembako ya. Buat teman-teman yang memang mau berniat membuka toko atau membuka warung kecil-kecilan ataupun besar, kita berbagi ilmu ya di sini. Alhamdulillah toko saya sekarang udah 4 bulan lah. 4 bulan. Selama itu banyak sekali sih tantangannya, terus perjuangannya juga banyak sekali ya. Kalau dilihat dari video-video yang lalu, ada beberapa contoh dari awal sampai sekarang itu ada. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Hari ini saya mau bahas sedikit-sedikit masalah maaf ya, agak batuk nih, lagi musim. Masalah jualannya, masalah atau barang-barang yang bisa dijual yang banyak menguntungkan kita, yang bisa saja itu tanpa modal. Yang pertama ya mungkin jangan salah ya, di depan dulu nih. Ini tuh kue ya, kue tape. Ini titipan orang. Ini lumayan, kita jual 2000 ya. Nah, kita dapat dari sini tuh 500 perak. Lumayan. Kalau kejual semua itu lumayan. Jadi kita tuh punya untung tanpa mengeluarkan modal ya. Nah, ini juga sama nih. Stik keju yang kayak gini juga sama. Ini juga sama, cimol nih. Cimol juga sama nih. Dari sananya 1500. Kita jual 2000 ya. Ada juga beberapa macam jajaran-jajaran yang kayak gini nih. Ini masih dititip nih, lumayan. Nah ini juga semua dagangan ini ada yang dititip. Nah ini nggak mungkin, ini saya beli sendiri. Ini dititip orang, ini juga sama. Dan mainan teman-teman, mainan yang kayak gini juga banyak sekali nih. Banyak sekali nih. Tuh juga sama. Oh ya, kerupuk juga sama nih. Lumayan banget nih untungnya. Kalau misalkan mereka habis, alhamdulillah kita juga kebagian banyak. Terus kayak roti kayak gini ya teman-teman ya, sama juga menguntungkan karena kita itu tidak mengeluarkan modal ya. Ada beberapa macam produk ini. Awalnya sejarahnya itu saya tuh sebelum orang-orang pada tahu di warung saya tuh, saya malahan nyari-nyari selas-selas kayak gini. Saya nyari-nyari selas-selas kerupuk, nyari-nyari selas-selas mainan gitu yang mau dititipi. Karena apa? Karena memang warung saya belum diketahui sama mereka ya. Jadi mereka itu belum tahu arahnya kan saya dimasuk ke kapling, jadi tidak terlalu kelihatan. Cuman di situ kelihatan dari arah jalan itu yang ada motor lewat tuh. Nah itu kelihatan ke sini. Nah akhirnya lama kelamaan si salesnya itu ada datang dan menawarkan. Nah setelah itu 1 2 3, alhamdulillah sekarang mainan juga ada lebih dari 10 orang yang nitip ke saya nih. Ada 10 orang. Kerupuk juga sama, saya hitung itu ada 10 orang lebih. Belum jajaran-jajaran yang memang dititipin ya, seperti ini rambut nenek nih, ada rambut nenek, ada permen, ada apa gitu yang mereka titipkan. Itu lumayan teman-teman, alhamdulillah. Sebetulnya itu sangat membantu ya, sangat membantu kita. Apalagi kalau misalkan jajanannya itu laku atau banyak diminati. Nah terus selain itu juga teman-teman bisa pergunakan atau luangkan waktu buat menerima pesanan orang seperti ini nih. Semua mie ini kalau di saya itu bisa diseduh.
teman-teman nih, semua diseduh. Ini kan dari saya nih harganya 3,5 ya. Saya di daerah saya ini semua saya jual 3.500 semuanya sampai sini ya, kecuali yang isi 2 nih, isi 2 3.500 semuanya. Nah itu bisa dijual paling minimal kita jual 5.000 lah. Masak matangnya pakai cup kayak gini nih teman-teman nih. Saya udah siapin nih cup kayak gini, terus sama sumpitnya nih, sumpitnya. Nah itu sangat membantu ya teman-teman, sangat membantu kita. Ini juga ada mie yang murah yang buat anak-anak nih, yang buat anak-anak ada ngemil, ini lumayan nih. Kita jual ini 3,5 ya jadinya. Matangnya nih buat anak-anak beda. Kalau orang dewasa biasanya seperti ini, Nah terus yang kedua itu kopi. Teman-teman bisa sediakan kompor, atau misalkan kalau punya termos itu termos aja. Tapi kalau termos itu ada waktu panasnya ya. Saya udah pernah beli termos itu, kalau dari pagi dia habisnya matangnya atau dinginnya kembali itu sekitar 5 jam. Jadi kalau misalkan airnya nyisa, kita tetap harus ini lagi masak air lagi. Jadi ada beberapa caranya, yaitu menyediakan kompor. Kalau saya ini seperti ini nih, saya contohkan ya. Nah ini sebetulnya tadi nggak buka ya, karena bukanya nih cuman seminggu sekali, karena memang anak-anaknya ramainya Sabtu dan Minggu. Tadi ini nggak buka Sabtu nih. Ini ada pop es, ada sakura kayak gini. Ini adalah gerobaknya ya. Gerobaknya itu bisa nyimpan pop es, mie, terus kompor gitu di sana. Terus alat-alat buat menyiapkan makanan tersebut. Jadi di sana dekat. Jadi kalau misalnya ada yang beli kopi atau apa, kita bisa memasaknya di sana gitu. Nah jangan lupa juga pop mie gini itu lumayan bisa dijual di seduh. Maksudnya kita menyediakan layanan seduh di sini gitu, lumayan. Kalau misalkan kita ini harganya nih 3.500, ini kita jual 5.000 ya matangnya. Cukup modal itu aja, air panas ya. Ini juga sama nih, ini mentahnya itu sekitar 5.000 ya. Ada yang 5.000, ya 5,5, ada yang 6.000. Nah kita tambahin aja 1.500-an, 1.500 buat airnya, seperti itu teman-teman. Nah itu sangat lumayan ya, sangat banyak pemasukannya kalau misalkan pas liburan. Apalagi kalau pas banyak anak-anak yang nongkrong atau yang main di sini, depan sini. Karena daerah saya itu alhamdulillah, daerah sini tuh jadi tempatnya main mereka di sini. Kebetulan ini lagi agak sepi nih, makanya saya bisa video dulu. Tadi ramainya pagi sama sore tadi. Sekarang udah maghrib, mereka mungkin pada sholat dulu, makan dulu. Kemungkinan sebelum jam 7 atau jam 7 bisa udah rame lagi. Jadi gitu teman-teman, untuk beberapa tips dari saya buat teman-teman yang mau buka warung sembako ya. Jadi jangan sungkan atau jangan banyak berpikir tentang orang-orang atau sales-sales yang mau menitipkan barangnya ke kita. Jadi kita terima aja langsung, karena itu adalah rezeki kita dan rezeki si emang itu atau si orang yang menitipkan barang itu. Dan catatannya adalah setiap mereka menagih atau mengambil hasil uang mereka, nah kita harus ada teman-teman, harus siap. Jangan sampai barangnya misalkan mainan ini barangnya habis atau sisa sedikit, jumlahnya sekian misalkan rupiahnya, pas dia minta kita uangnya nggak ada. Nah, itu sangat bahaya ya. Jadi kita harus disiplin dalam keuangan, karena menyangkut uang orang lain ya. Karena banyak cerita-cerita dari sales-sales itu, barangnya habis tapi uangnya nggak ada. Nah itu nggak berkah ya. Harus dihindari, itu rezeki orang lain ya. Jangan sampai kita
telat atau bahkan tidak dikasihin sama orang tersebut. Jangan sampai, kecuali dengan perjanjian. Misalkan ada yang nitip 1 bulan, nah nanti saya kesininya 1 bulan lagi misalkan. Misalkan gitu ya, terus ternyata barangnya habis dalam satu minggu. Itu dalam 1 minggu uangnya habis misalkan. Nah kita kan bisa diputarkan dulu uang yang si emang gitu, atau uang yang si sales itu kita putarkan dulu, karena perjanjiannya 1 bulan. Nah pas 1 bulan kita harus bayar, ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa banyak cara ya buat buat keuntungan yang tanpa modal ya. Nah terus yang kedua saya bahas ini tentang masalah pajangan ya. Pajangan ini barang-barang di bawah ini sebetulnya ini saya kosong nih. Harusnya ini barang-barang seperti emper yang gede dan barang-barang yang ringan di sini nih. Cuman karena kosong, ini saya isi dulu dus. Sebetulnya ini nggak ada isinya, kosong ya. Cuman karena darurat, nah ini cara penataannya seperti ini. Jadi sepintas tuh rapih seperti ada barangnya, padahal nggak ada ini gitu. Ada yang beli dulu barusan, jadi saya skip dulu. Nah jadi gitu ya, sebetulnya ini kosong, tapi untuk caranya itu biar kelihatan menarik daripada kosong. Ini sebelum datang barangnya ya, kita isi dulu dengan dus-dus kayak gini. Jadi dikiranya isi, padahal nggak ada kosong sebelum datang barang yang baru. Karena ada beberapa ya barang di saya itu ada yang belinya saya itu online. Ini juga informasi nih buat teman-teman. Barang-barang yang bisa dijual di warung ini sebetulnya banyak, di online juga sebetulnya banyak yang murah, maksudnya banyak yang masih bisa dijual kembali. Nah itu sebetulnya peluang buat kita. Contoh aja nih, nah ini lampu ini di online nih, lampu macam-macam merek ini di online tuh lebih murah sekali. Bisa kita jual standar harga pasaran ya, sekitar dari 6.000 sampai sekitar 25.000 ada. Tapi di sananya, di onlinenya itu lumayan, harga onlinenya lebih murah. Nah itu kita bisa manfaatkan, apalagi kita punya member atau punya poin atau punya gratis ongkir, akan menambah keuntungan kita. Nih contoh lainnya nih seperti ini. Saya ini ada sales yang nawarin ini 18.000 segini, tapi saya beli di online ini harganya cuman 8.500 12 piece. Jadi sangat menguntungkan teman-teman, padahal mereknya sama. Sudah saya bandingkan, sudah saya liatin perbedaannya, ternyata tidak ada perbedaan, semua mirip sama. Jadi disitulah kita harus pandai-pandai mencari supplier ya, buat kita jual lagi harus pandai-pandai ya, pandai-pandai biar untungnya kita besar. Karena prinsip jualan itu adalah dengan modal seminim mungkin dan untung sebesar mungkin. Itu harus dicatat ya, tapi dengan syarat harus halal. Itu teman-teman ya. Segitu aja teman-teman video lanturan saya video bisa disebut video obrolan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sebetulnya saya tidak mengharapkan subscribe, tapi kalau misalkan teman-teman mau subscribe silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena cuman iseng-iseng aja video ini, dan diupload juga ini sebetulnya hanya ingin menyampaikan ilmu yang saya miliki, bisa ditiru yang baiknya sama teman-teman.
banyak yang harus diperbaiki ya teman-teman, jangan salah, saya juga masih belajar, saya juga sama, masih dalam proses, masih jauh dari bagus, tapi sedikit-sedikit saya pengen berbagi rezeki, yaitu rezeki ilmu ya, rezeki ilmu bisa disampaikan kepada teman-teman yang Allah izinkan atau Allah takdirkan membuka link ini link saya ini. Oke, makasih banyak teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu semuanya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usaha-usahanya, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua cita-citanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.